Pemirsa, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, dan juga pirsawan di rumah. Baik, Pak Solikin, kemarin terakhir dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya dan disampaikan bahwa kebijakan makroprudensial tetap longgar. Ini artinya untuk masyarakat awam seperti apa, Pak Solikin? Iya, jadi di dalam rapat Dewan Gubernur kemarin sampaikan bahwasanya kebijakan makroprudensial tetap longgar. Ini maknanya adalah bahwasanya memang untuk kebijakan ini diarahkan untuk bisa mendorong kredit lebih tinggi lagi, lebih optimal, sehingga bisa tetap menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, namun yang perlu dipahami bahwasanya kebijakan Bank Indonesia ini adalah terintegrasi. Jadi kita nggak bicara kebijakan makroprudensial saja atau moneter saja atau sistem pembayaran. Ini adalah paket suatu bauran kebijakan yang mana kalau disampaikan Pak Gubernur untuk kebijakan moneter ini tetap pro stabilitas, sementara untuk makroprudensial dan kebijakan lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi suatu paket yang terintegrasi. Demikian Mas Leo. Latar belakangnya katanya Bank Indonesia karena mempertahankan suku bunga itu untuk mendorong pertumbuhan kredit, Pak Solikin. Apa benar sekarang sudah mulai meningkat pertumbuhan kredit dan apa yang membuat kalau memang benar tumbuh itu, Pak Solikin? Iya, jadi begini latar belakangnya. Yang perlu kita pahami bersama di dalam merespon atau menyampaikan kebijakan untuk mengadres permasalahan perekonomian, ini kita ada dua hal yang kita perhatikan. Pertama, kita melihat siklusnya gitu. Ekonomi kita ini kalau kita lihat siklus ekonominya dan juga siklus keuangannya ada di mana gitu. Nah, kita memahami assessment kita menunjukkan bahwasanya dalam konteks siklus ekonomi dan keuangan ini memang dalam fase yang meningkat tetapi masih di bawah tren jangka panjangnya, sehingga memang perlu didukung lebih lanjut. Tapi tidak hanya itu, karena kita juga harus meyakinkan bahwasannya stabilitas sistem keuangan itu juga terjaga, sehingga ini mendukung tadi kebijakan yang akomodatif. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita syukuri ya Mas Leo, bahwasanya pertumbuhan kredit kita di awal tahun ini sudah cukup positif ya. Kalau kita lihat Februari ini sudah positif untuk bulan mantumannya. Ini suatu yang menarik karena selama ini kalau awal-awal tahun itu biasanya secara bulanan ini negatif, kita sudah positif. Bahkan kalau kita secara tahunan ini cukup tinggi 11,3. Nah ini dengan itu kita meyakini bahwasanya ekonomi kita sudah berjalan dengan cukup baik. Faktor-faktor apa tentunya ada dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kalau kita lihat dari sisi penawaran ya, ini tentunya kita lihat dari appetite perbankan. Kita lihat appetite perbankan ini cukup bagus gitu. Jadi mereka terjaga sekali, mereka masih eager untuk mendorong kreditnya. Dan kalau kita lihat dari sisi kondisi alat likuidnya juga cukup tinggi. Sementara kalau dari sisi permintaan tentunya kita melihat dukungan sektor korporasi, dunia usaha, juga sektor rumah tangga yang memang ini sudah mulai bangkit lagi dan juga membaik, yang ini menjadi sumber untuk menopang atau mengabsorb permintaan kredit atau yang kita tadi yang dari sisi penawaran diberikan oleh dunia usaha. Pak Solikin barusan sudah menyebut-nyebut soal alat likuid. Kalau terkait dengan likuiditas perbankan nasional sendiri, Pak Solikin saat ini seperti apa? Apakah memang uang dari perbankan itu cukup untuk memberikan pembiayaan atau untuk kredit atau seperti apa kondisi terakhir, Pak Solikin? Ya, jadi begini ya dapat kami sampaikan ya, pada dasarnya kalau kita melihat perbankan kita ini memang memiliki bantalan likuiditas yang sangat memadai. Saya tadi sampaikan dari sisi kalau ada rasio namanya alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Kalau per Februari ini sekitar 27,4% dan ini tinggi. Kalau kita lihat dengan konteks itu ya, kalau dibandingkan dengan pre-pandemi bahkan itu di bawah 20%, Mas Leo. Kalau apalagi kalau kita lihat beberapa periode sebelumnya, maka itu di bawah sekitar angka belasan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kondisi saat ini ya secara industri
perbankan memiliki bantalan likuiditas yang memadai dan itu merupakan atau mendukung kapasitas untuk mendorong kredit lebih lanjut. Dan tentunya memang ada satu dua bank yang tidak setangguh bank-bank yang lain, tapi ini wajar ya di dalam industri. Tetapi secara keseluruhan, secara industri ketahanan likuiditas cukup baik. Pak Solikin, sempat ada yang berpikir dan juga mencermati dan kemudian menyuarakan bahwa ada penempatan dana itu lebih banyak pada surat-surat berharga. Malah ada yang mengatakan bahwa Bank Indonesia ini juga ikut mengeluarkan surat berharga. Ini jadi semacam crowding out atau apa begitu. Ini dampaknya seperti apa ya Pak? Terkait dengan juga perkembangan kredit yang tadi sudah bertumbuh positif. Apakah memang benar surat berharga itu mengalahkan minat pemilik-pemilik dana untuk kemudian menyalurkan kreditnya? Bagaimana Pak Solikin? Ya. Oke, jadi begini. Kalau kita melihat ya, dana pihak ketiga kita memang tumbuh, tetapi memang tidak sekuat dari sisi tadi penyaluran kredit gitu. Oke. Jadi ini natural gitu ya, natural, sehingga memang bank-bank ini berusaha untuk bagaimana dia mengatur strateginya untuk bisa supaya target kredit itu bisa tercapai. Target kita itu kan sekitar 10 sampai 12, Mas Leo. Nah, bagaimana perbankan itu menyiasatinya gitu. Ya, bank ini terus kalau kita lihat ya, perbankan kita itu kita syukuri, ini cukup tangguh kan. Dan juga dalam pengelolaan likuiditas ini semakin baik di dalam mengelola portofolionya. Kalau kita melihat dalam konteks apa sih strategi perbankan di dalam upaya dia untuk mencapai target kreditnya? Karena di sini apapun yang dilakukan, ini usaha perbankan itu adalah intermediasi. Dia akan menyalurkan kredit lah. Manakala ya konteks di dalam dana pihak ketiganya kurang mencukupi, ya tentunya temporer, mudah-mudahan seperti itu dia memiliki strategi. Yang pertama adalah tadi, dia akan merealokasi aset likuidnya gitu. Tadi disampaikan memang surat-surat berharga dimiliki bank itu banyak gitu. Dan ini sebenarnya bagus karena ini memberikan fleksibilitas gitu ya dari perbankan untuk bisa mengelola alat likuidnya dengan baik untuk bisa juga menahan ketahannya. Apalagi kalau itu tadi ada penempatan instrumen operasi moneter yang pro market dan juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Ini tentunya memberikan keleluasaan bagi perbankan. Nah, pada masa-masa dia dibutuhkan ya tentunya dia bisa direalokasi untuk menjadi kredit. Itu satu. Nah, strategi kedua adalah dia biasanya mengoptimalisasi pricing-nya, Mas. Baik. Jadi dalam konteks strategi pricing pendanaan ini dia akan melakukan penyesuaian dana-dana murah ya untuk giro ya yang dikenal dengan kasa. Tapi di sini memang ada persaingan untuk mendapat dana murah sehingga bank-bank ini juga akan menawarkan produk-produk dengan dana yang lebih menarik atau bahkan memberikan special rate untuk deposito misalkan gitu. Tetapi ini juga lebih selektif. Jadi nggak sembarangan gitu, tergantung sejauh mana dia mengoptimalkan pencapaian profitnya itu, Mas. Jadi kekhawatiran crowding out atau menjadi mengeringkan likuiditas itu tidak terjadi ya Pak Solikin ya? Oh, tidak terjadi sama sekali kemungkinan itu karena memang tadi saya sampaikan beberapa eksersis kami, kita menunjukkan bahwasanya alat likuid perbankan itu sangat ample gitu. Dan jadi tinggal dia mau bagaimana strateginya, apakah dia merealokasi, melakukan pricing, bahkan mengoptimalkan sumber pendanaan lain dari luar negeri misalkan. Pak Solikin, nanti saya ingin bertanya bagaimana fungsi intermediasi perbankan itu bisa berjalan karena konon katanya beberapa bank menurut para pengamat ini ada yang lebih suka untuk menaruh saja di surat berharga. Akhirnya kan nanti fungsi intermediasinya tidak berjalan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog terkait dengan kondisi makro prudensial. Pak Solikin, kalau bank itu kan by nature sebenarnya adalah perantara ya Pak, mengumpulkan dana masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, dan dengan begitulah ekonomi bergerak. Tapi ada dugaan bahwa beberapa waktu belakangan fungsi intermediasi ini tidak begitu berjalan. Salah satunya tadi karena ada surat berharga yang memberikan imbal hasil yang lebih baik. Bank Indonesia disebut-sebut mendorong atau memberikan insentif untuk membuat fungsi intermediasi ini bergerak. Dalam peluncuran buku KSK yang lalu itu dilakukan seperti itu. Persisnya seperti apa Pak yang dilakukan BI, Pak Solikin? Iya,
Jadi pertama yang dapat saya sampaikan bahwasanya sejatinya gitu ya, fungsi intermediasi ini berjalan baik, Mas Leo ya. Ya, Kalau kita lihat di tahun lalu pun tumbuh sekitar 10% ya, 10,4 gitu ya. Dan ini tahun ini juga kita lihat RBB Bank juga cukup optimis. Jadi ini kalau dengan target 10 sampai 12%, dengan tadi saya sampaikan faktor-faktor dari sisi demand dan sisi supply, ini target 10-12% ini akan bisa tercapai. Nah, memang ada beberapa tadi konteks mengenai instrumen-instrumen yang dikembangkan di pasar, dan tadi saya sampaikan juga bagaimana bank itu memang naturally dia akan melakukan optimalisasi portofolionya, dan itu akan dia gunakan untuk bisa mendukung kapasitas pembiayaan. Nah, di dalam KSK kemarin ya, penerbitan kajian status keuangan tadi disampaikan, memang kita akan terus mendorong pertumbuhan kredit tadi supaya lebih optimal lagi. Kita kan ingin naik kelas itu, Mas Leo. Tadi kita sampaikan bahwasanya siklus kita itu masih dalam fase yang positif untuk didorong gitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks itu tadi sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, strategi kebijakan kita adalah untuk kebijakan makroprudensial tadi menemani kebijakan moneter yang pro stability, maka di sini dari konteks pro growth kita akan terus akomodatif untuk mendorong kredit pembiayaan lebih lanjut kepada dunia usaha dan rumah tangga. Nah, tentunya banyak sekali instrumen yang kita siapkan ya, supaya nanti bank-bank itu juga aktif ya. Bank-bank kita tuh sudah harus melalui fase yang lebih agile ke depan, karena memang tuntutan untuk di dalam era yang baru ya, kemudian di dalam konteks untuk sesuai dengan undang-undang pengembangan dan penguatan sistem keuangan, ini tentunya dituntut untuk lebih progresif di dalam mendukung perekonomian, tidak hanya tadi intermediasi, tapi dia juga harus resilient, dia juga harus bisa memfasilitasi transaksi di pasar uang dan juga pasar di sistem pembayaran, bahkan untuk mendorong transaksi cross border. Seperti itu Mas Doni, supaya menjadi daya tahan dan juga dia kompetitif. Nah, instrumen kita banyak, penguatan yang namanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Kita sudah menyampaikan tempo hari, sampaikan Pak Gubernur, dalam waktu dekat kita akan mengoptimalkan capaiannya, karena plafonnya adalah 4%. Nah, bank-bank sekarang ini baru memenuhi sekitar 2,3% ya, dalam waktu yang singkat itu. Nah, dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan, akan kita rumuskan mengenai penguatan kebijakan terkait sektor-sektor apa yang perlu diperkuat, sektor-sektor apa yang perlu diberikan insentif, sehingga ini nanti supaya plafon 4% dari KLM itu yang tadi kami katakan, itu bisa terpenuhi di akhir tahun. Demikian. Insentif makroprudensial itu, Pak Solikin, apakah memang sudah efektif mendorong pertumbuhan kredit, atau memang masih harus didorong lagi lebih jauh? Seperti apa, Pak? Iya, jadi begini yang saya sampaikan tadi ya, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial kan disampaikan di Oktober yang lalu. Jadi ini Bank Indonesia memberikan kelonggaran insentif ya, likuiditas kepada pasar supaya dia bisa menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas ya, misalkan hilirisasi minerba, non minerba, termasuk juga pariwisata, kemudian terkait dengan UMKM dan mikro finance dan sebagainya. Ini mereka akan kalau dari perkembangannya tadi saya sampaikan, untuk sekitar 3 bulan sampai 5 bulan ini sudah tercapai ada tambahan likuiditas 55 triliun rupiah, Mas. Jadi totalnya itu BI sudah melalui KLM ini sudah menambah sekitar 165 triliun ini by Desember. Jadi ada tambahan sekitar 55 triliun ini adalah menjadi bukti bahwasanya banyak bank yang sudah menggunakan. Nah, tapi plafonnya kan 4% tuh. Nah, bank-bank itu diberikan insentif loh sampai 270-an lah. Jadi masih ada 100 triliun yang perlu dimanfaatkan. Nah, ini akan kita perkuat dengan skema-skema yang akan datang. Pak Solikin, ini pertanyaan terakhir saya. Tadi Anda mengatakan untuk pertumbuhan itu ada pro stability, kebijakan suku bunga, tapi kebijakan makroprudensial itu pro growth. Sebetulnya by nature itu kan saling bertentangan sebetulnya, tapi kebijakan jungkat-jungkit ini yang dilakukan Bank Indonesia. Bank Indonesia melihat seperti apa ke depan stabilitas sistem keuangan Indonesia, Pak? Karena kita lihat juga Amerika Serikat, The Fed kan sudah menyatakan akan menaikkan juga suku bunganya. Ini pasti berdampak ke Indonesia juga. Gambarannya seperti apa, Pak Solikin? Ya, pertama yang dapat saya tegaskan di sini, kebijakan itu nggak bertentangan, Mas Leo. Karena apa? Karena permasalahan yang kita hadapi itu juga kompleks gitu. Itu dia. Jadi, iya, permasalahan dihadapi kompleks, maka ini instrumennya juga harus
beragam, harus lebih dari satu. Nggak mungkin kita Iya. menghadapi permasalahan yang banyak, Jurusnya harus menggunakan banyak ya, Pak? instrumen satu. Nah, justru ini dia akan konflik gitu. Nah, dengan ini kan kita sudah jelas dan kita komunikasikan seperti itu dan kita orkestrasi dengan baik. Nah, ke depan tentunya masalah yang kita hadapi adalah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang memang masih tinggi. Ini adalah tema juga sebagaimana di KSK yang ke-42 kemarin. Bahwasanya memang kita lihat masih tinggi ketidakpastiannya, sehingga ini telah memberikan concern bagaimana kita merumuskan bauran kebijakan baik dari sisi moneter, makroprudensial maupun juga sistem pembayaran dan lain-lain. Nah, kita melihat itu tantangannya, sehingga ke depan kita melihat stabilitas menjadi prioritas, jelas itu dilakukan melalui moneter karena memang globalnya masih tidak pasti. Dan ke depan tentunya dari sisi intermediasi kita dorong bahwasanya kita yakinkan bahwasanya nanti intermediasi berjalan dengan baik, kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi, sehingga sistem keuangan juga kita jaga stabilitasnya, sehingga secara utuh kita yakini bahwasanya pertumbuhan ekonomi berjalan baik, kemudian kredit bisa tumbuh 10-12%, dan ketahanan sistem keuangan bisa terjaga dengan baik. Itu keyakinan kami, Mas. Terakhir singkat saja Pak, pemilu sudah kita lewati, memang masih ada beberapa tahapan yang terakhir ya. Tapi kalau melihat efek dari politik ini kepada stabilitas sistem keuangan kita, itu seperti apa Pak Solikin? Singkat saja Pak. Jelas ini, ya pemilu kalau harapan kita yang sudah berjalan lancar tentunya akan memberikan optimisme kepada investor. Wait and see itu akan berkurang. Nah, dengan konteks itu maka tentunya kegiatan ekonomi, penyaluran kredit ya bank-bank sudah mulai nih. Ini tentunya akan lebih menggeliat lagi, kita harapkan seperti itu. Nah, investor asing juga akan masuk, Mas. Baik. Konteks kita bicara inflow juga akan bertambah, sehingga nanti akan memberikan dukungan topangan kepada stabilitas di dalam negeri baik dari sisi moneter, sektor keuangan dan lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Solikin M. Juhro sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Solikin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.